Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasyid Syirik Rifki dengan NIM 2410952009. Saya berasal dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu menjelaskan bagian HPP. Yang pertama, usaha yang kami rancang dalam proposal PKMK ini adalah pengembangan loker pengisian daya perangkat elektronik yang aman dan praktis. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya mahasiswa yang sering mengalami kendala kehabisan baterai pada smartphone, laptop, atau perangkat elektronik lainnya saat berada di kampus atau di tempat umum. Loker pengisian daya ini dilengkapi dengan sistem pengaman serta pengaturan waktu penggunaan, menggunakan timer dan sensor arus listrik. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengisi daya perangkat mereka dengan lebih aman, terkontrol, dan efisien tanpa khawatir terjadi kerusakan akibat arus listrik yang tidak stabil atau penggunaan yang berlebihan. Target dari penggunaan utama dari usaha ini adalah mahasiswa, pelajar, serta masyarakat yang sering beraktivitas di lingkungan kampus atau di tempat umum, di mana kebutuhan untuk mengisi daya perangkat elektronik cukup tinggi. Model usaha yang kami kembangkan adalah penyediaan layanan pengisian daya berbayar dengan sistem waktu penggunaan. Pengguna cukup membayar sejumlah biaya tertentu untuk menggunakan loker pengisian daya dalam jangka waktu tertentu. Dengan konsep ini, usaha tidak hanya memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat, tetapi memiliki potensi ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, saya langsung saja lanjut ke analisis biaya dan kelayakan usaha. Yang pertama ada biaya produksi, di mana biaya produksi merupakan seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat satu unit produk loker pengisian daya aman. Biaya ini mencakup komponen elektronik, bahan pembuatan loker, serta biaya perakitannya. Di mana per komponennya di situ bisa dilihat di sini ada mikrokontroler dengan estimasi biaya 300.000, sensor arus 200.000, relay dan modul pendukung 200.000, timer digital 150.000, box locker dan rangka 500.000, kabel dan instalasi listrik 150.000, biaya perakitannya 200.000, dan biaya lainnya 100.000. Jadi jika di total biaya produksi per unitnya yaitu Rp1.800.000. Dan pada tahap awal usaha direncanakan memproduksi 2 unit loker, sehingga total biaya produksi sebesar 2 dikali jumlah total biaya produksinya 1.800.000 yaitu Rp3.600.000. Setelah itu ada harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi digunakan untuk mengetahui biaya dasar yang diperlukan dalam menghasilkan layanan pengisian daya, di mana tadi total biaya produksinya yaitu 3.600.000 dan jumlah unit yang akan kami buat yaitu 2 unit. Maka HPP per unitnya yaitu rumus HPP total biaya produksi dibagi jumlah unit. Jadi HPP sama dengan 3.600.000 dibagi 2. Jadi biaya HPP-nya yaitu 1.800.000 setiap unitnya. Nilai ini menjadi dasar dalam menentukan harga layanan agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Setelah itu ada analisis break-even point atau BEP. Break-even point merupakan titik di mana usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Di sini kita asumsikan harga layanannya kami inginnya 3.000 per jam. Dan rata-rata penggunaannya kami biasanya inginnya 8 jam per hari di setiap unitnya. Jadi jumlah unitnya kan 2. Jadi pendapatan per hari dikirakan yaitu 3.000 dikali 8 dikali 2 yaitu 48.000. Pendapatan per bulannya yaitu 48.000 dikali 25 hari. 25 hari ini karena dalam setiap minggu pasti ada hari liburnya. Jadi di sini kami mengestimasikannya yaitu 25 hari. Jadi pendapatan per bulannya yaitu Rp1.200.000. Di mana biaya operasional per bulannya itu 300.000. Jadi laba bersih per bulannya yaitu Rp1.200.000 dikurang 300.000 yaitu Rp900.000. Dan total investasi awalnya itu 3.600.000. Maka BEP per bulannya yaitu 3.600.000 dibagi 900.000 yaitu 4 bulan. Jadi artinya usaha diperkirakan mencapai titik impas dalam waktu sekitar 4 bulan. Setelah itu ada analisis keuntungan per tahun. Pendapatan per bulan kami yaitu 1.200.000. Pendapatan per tahun yaitu 1.200.000 dikali 12 yaitu 14.400.000. Biaya operasional per tahun yaitu 3 juta dikali 12 yaitu 3.600.000. Jadi keuntungan bersih per tahunnya 14.400.000 dikurang 3.600.000 yaitu 10.800.000. Dengan demikian, usaha memiliki potensi keuntungan tahunan yang cukup baik dibandingkan dengan modal awal yang relatif kecil.
Setelah itu yang terakhir payback period atau PBP. Payback period yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal dari keuntungan usaha. Di mana modal awalnya itu 3.600.000 dan laba bersih per bulannya 900.000. Maka perhitungannya yaitu rumus dari PBP yaitu modal awal dibagi laba bersih per bulan. 3.600.000 dibagi 900.000 yaitu 4 bulan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa investasi usaha dapat kembali dalam waktu relatif singkat, hanya 4 bulan saja. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.